Bos, beli. Beli. Jangan beginian ini. Iya. Harga dito kan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, PRT Sekretaris Dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan stasiun vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur Pusat Daerah Kabupaten Badung, pimpinan DPD Bali cabang Badung dan cabang Bengkulu, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli DPD Kabupaten Badung, dan kami hormati para wartawan, hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasti, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih ketua dan anugerahnya kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna kelima masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 dengan acara pokok yaitu 1. Penyampaian penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual. B. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies.
Dua, penyampaian penjelasan Bupati Bandung terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026. B. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Pada kesempatan yang baik ini, kami pimpinan dan atas nama segenap anggota DPRD tidak lupa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2025 yang lalu. Semoga dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut senantiasa membangkitkan semangat kita bersama dalam membangun Kabupaten Bandung sesuai dengan saudara kita masing-masing. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, berdasarkan laporan PLT Sekretaris Dewan dari 45 anggota dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 39 orang dan tidak hadir sebanyak 6 orang. Dengan memohon bimbingan ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat-surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, rapat paripurna hari ini selain akan dibahas 2 buah raperda inisiatif DPRD, juga akan dibahas surat masuk yang dikirim oleh Bupati Bandung, yaitu 1. Surat nomor 900-18899-Sekda-BPKAD tanggal 29 Agustus 2025 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026. 2. Surat nomor 100-3-12906-Sekda tanggal 26 Mei 2025 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati, sebelum penjelasan Bupati Bandung, acara kita awali dengan mendengarkan bersama-sama penjelasan DPRD Kabupaten Bandung terhadap 2 rancangan peraturan daerah inisiatif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bandung, Saudara Dr. Ros Imadirete SHMAP. Untuk itu kami persilakan. Satu, fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual, dan 2, perlindungan dan penertiban hewan menular rabies.
pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung Mangupura 29 Oktober 2025. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura, yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tim ahli kelengkapan DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati para wartawan media cetak dan media elektronik, hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan. Puja pengastuti dan amal bahagia serta puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum ketua anugerahnya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 dengan salah satu agenda yang sangat strategis, yakni membahas produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, baik yang merupakan usulan inisiatif DPRD maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Sebelumnya izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung beserta seluruh jajaran atas kerjasamanya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Badung, dan semoga kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memegang teguh kebersamaan dalam mengemban penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan di Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat dewan yang kami muliakan, memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, khususnya ketentuan pasal 149 ayat 1 huruf A, pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota, mengamanatkan pentingnya program legislasi daerah yang dikenal dengan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, yang menjadi komitmen bersama antara DPRD dan Bupati dalam merencanakan landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program-program pembangunan ke depan. Membentuk suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk menjawab sebuah kebutuhan pada saat ini dan selanjutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, dari beberapa rancangan peraturan daerah yang telah disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah di tahun 2025, DPRD Badung telah menginisiasi beberapa rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan umum terhadap rancangan peraturan daerah usulan DPRD atau inisiatif DPRD tentang 1. Fasilitas perlindungan kekayaan intelektual, dan 2. Perlindungan dan ketertiban hewan penular rabies.
Pertama, rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual. Secara definisi, kekayaan intelektual merupakan suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual tersebut meliputi hak personal dan hak komunal. Hak personal terdiri atas paten, merek, desain industri, hak cipta, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan hak komunal terdiri atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 28B 28C angka 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas kekayaan intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan dan yang diberikan. Permasalahan yang dihadapi bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat belum semuanya memahami secara bijak bahwa setiap karya intelektual manusia, potensi-potensi kekayaan alam, produk khas daerah, bahkan kebudayaan yang memiliki hakikatnya dilindungi melalui kekayaan intelektual. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di daerah masing-masing, karena kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan peningkatan potensi ekonomi bagi masyarakat. Upaya pelindungan kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap kepemilikan harta karya intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Pelindungan kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Kabupaten Badung. Kabupaten Badung harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya sehingga Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis kekayaan intelektual. Upaya pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya terbatas pada pendaftaran kekayaan intelektual saja, namun terpenting adalah adanya peran aktif pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian terhadap potensi kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Badung agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi pemasaran dan promosi bantuan permodalan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pelaku kekayaan intelektual di Kabupaten Badung sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan upaya simplifikasi atau penyederhanaan regulasi, maka upaya penyelenggaraan
perlindungan kekayaan intelektual tidak secara parsial terhadap jenis kekayaan intelektual tertentu saja. Pengetahuan mengenai upaya penyelenggaraan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual akan mengakomodir semua jenis hak atas kekayaan intelektual mulai dari hak personal dan juga komunal. Atas dasar pemikiran tersebut, rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi setiap perangkat daerah terkait untuk mendorong pelindungan kekayaan intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi di Kabupaten Badung. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. Kabupaten Badung selain dikenal dengan wilayah pariwisatanya, Kabupaten Badung juga dihadapkan pada tantangan kompleks terkait perlindungan dan penertiban hewan, termasuk di dalamnya adalah hewan penular rabies atau disebut dengan HPR. Pertumbuhan populasi hewan liar dan hewan berpemilik yang dilepas liarkan, penyakit hewan menular, perdagangan satwa liar ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada masyarakat. Bagi Kabupaten Badung, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti pemeliharaan dan pengamanan yang memadai terhadap HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Bali. Peningkatan populasi dan migrasi HPR, monyet, anjing liar, dan kucing liar seringkali menjadi hama di pemukiman penduduk, menyebabkan konflik masyarakat dan kerusakan lingkungan. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung mencatat lebih dari 10.000 kasus gigitan hewan penular rabies HPR terjadi selama tahun 2024 di Kabupaten Badung. Jumlah kegiatan HPR tersebut berasal dari 9.058 kasus gigitan anjing, 1.025 kasus gigitan kucing, dan 96 kasus gigitan monyet atau kera. Jika kasus gigitan terjadi pada wisatawan asing dan berpotensi tertular rabies, hal ini akan dapat mencoreng citra pariwisata Bali dan Kabupaten Badung khususnya di mata internasional. Oleh karena itu perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk APR dan hak asasi masyarakat dalam konteks identitas, kultur, dan kegiatan keagamaan. Peran penting dan strategis dalam perlindungan dan penertiban HPR sehingga sangat perlu dituangkan dalam peraturan daerah sehingga masyarakat dan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya Kabupaten Badung. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, DPRD Kabupaten Badung menginisiasi peraturan daerah tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies dengan maksud untuk menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa 1. Hak
hak masyarakat bersifat asasi berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies. 2. Hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan penertiban dari keseorangan atau keterjangkitan rabies. 3. Hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies. 4. Tetap menghormati hak-hak masyarakat yang bersifat asasi untuk memiliki, memelihara dan menyayangi binatang termasuk jenis APR, dan 5. Termasuk melibatkan desa adat dalam mengantisipasi penanggulangan rabies sesuai dengan kewenangan. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, demikianlah penjelasan ini berkenan dengan penyampaian 2 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD untuk segera dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Bandung tahun sidang 2025 sampai dengan 2026. Semoga Ida Sang Hyang Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua dalam mengemban dharma negara pada sebesar-besarnya upaya peningkatan kesejahteraan Ramu Bandung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Ketua DPRD Kabupaten Bandung tertandatangani Gusti Aman Bumati Esa MH. Demikian tadi penyampaian penjelasan dari DPRD Kabupaten Bandung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penjelasan DPRD Kabupaten Bandung terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif ini akan kami serahkan pada Bupati Bandung. Sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan Bupati Bandung terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2026 dan Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rakyat. Yang terhormat Ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung
Yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, yang saya hormati seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, para pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Bandung, para direksi perusahaan daerah, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Bandung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengaturkan sesanti anak bahagia kehadapan kita yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta wanugerah pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Bandung terhadap 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang anggaran pendapatan dan belanja anggaran 2026. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dana tahun kemudahan penanaman modal. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan berbagai program kerja pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 yang terdiri dari A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 12.347.147 rupiah. Pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2026 terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 11.568.968.280.680 rupiah. 2. Pendapatan transfer dirancang sebesar 812.867.546.547 rupiah. B. Belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 dirancang sebesar 13.299.468.709 rupiah. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2026 terdiri dari 1. Belanja operasi dirancang sebesar 6.744.232.165 rupiah. 2. Belanja modal dirancang sebesar 4.133.463.818 rupiah. 3. Belanja tidak terduga dirancang sebesar 211.423.960.648 rupiah. 4. Belanja transfer dirancang sebesar 2.164.782.488 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari 1. Sisa lebih dari pengenalan tahun sebelumnya sebesar 159.488.599.658 rupiah. 2.
penerimaan pembiayaan utang sebesar 1.380.500.000.000 yang dipergunakan untuk pembebasan lahan dan konstruksi jalan di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. 2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari 1. Penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar 300 miliar rupiah. 2. Pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar 329 miliar 95.238.096 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 87,3%. 2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu A. Belanja operasi sebesar 50,74%. B. Belanja modal sebesar 31,30%. C. Belanja tidak terduga sebesar 1,59%. Dan D. Belanja transfer sebesar 16,37%. 3. Belanja mandatori pendidikan sebesar 28,17%. Dan 4. Belanja mandatori infrastruktur sebesar 43,36%. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting perkembangan dan kemajuan daerah yang ditunjukkan dari kemampuan secara finansial dan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya menggali potensi dan sumber-sumber perekonomian daerah, termasuk dari kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting dan strategis, mengingat modal merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan ekonomi. Masuknya penanaman modal ke Kabupaten Bandung akan berdampak langsung pada peningkatan kegiatan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Penyelenggaraan penanaman modal sebagai urusan pemerintah wajib sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa penanaman modal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat juga telah menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi penanaman modal. Reformasi kebijakan dari undang-undang tersebut memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dengan tujuan terciptanya ekosistem penanaman modal dan kemudahan berusaha. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, telah diatur pemberian insentif oleh pemerintah daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal. Dukungan kebijakan fiskal dimaksud berupa instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan untuk peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian kemudahan juga dapat berupa penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau penanam modal guna mempermudah setiap kegiatan penanaman modal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan penanaman modal di daerah dengan memberikan insentif dan atau
kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki. Pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal di daerah dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan disusunnya peraturan daerah ini yaitu untuk meningkatkan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengembangan UMKM, meningkatkan daya saing investasi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, maka kami memandang sangat penting dan dibutuhkan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagai wujud konkret penyelenggaraan urusan pemerintah wajib sebagai di bidang penanaman modal di Kabupaten Bandung terkait pembentukan peraturan daerah dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 menyatakan bahwa tentang pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan atau penanaman modal diatur dengan peraturan daerah. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan berkenaan dengan penyampaian dokumen penganggaran daerah dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi dokumen daerah dan penyampaian rancangan peraturan daerah dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah yang disepakati dalam masa persidangan. Saya menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan didiskusikan untuk mendapat suatu kesepahaman bersama. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dari Dewan ini sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang kami ajukan ini. Semoga Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, tuntunan dan kekuatan kepada kita semua sehingga hasil kerja bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan Kerabat Bandung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Bandung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya naskah penjelasan Bupati Bandung tersebut akan kami serahkan kepada para ketua-ketua fraksi DPRD untuk dijadikan referensi dalam menyusun pandangan umum fraksi. Untuk itu kepada para ketua fraksi kami persilakan ke depan.
Hadirin peserta paripurna Dewan yang kami hormati. Setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunan yang mengikuti rapat hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ini sak apa? Yang kini sak apa? Tongsis di motor. Oh, belum lengkap tongsis. Hari ini saya selaku eksekutif dalam ini mengikuti kegiatan sidang DPRD Kabupaten Badung terkait dengan penyampaian penjelasan rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung untuk tahun anggaran 2022. Yang kedua, sekaligus kami juga menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait dengan penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Badung. Secara prinsip tentu sebagaimana kewajiban kami selaku eksekutif dalam rangka untuk membuat APBD 2026, hari ini sudah kami follow up dengan kami menyampaikan struktur APBD kami, yang mana sudah disampaikan sebesar 13 triliun lebih. 13 triliun lebih dengan pendapatan ada 12 triliun lebih. Di dalamnya ada BAD sekitar 11 triliun lebih. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan yang kami sampaikan itu benar-benar bisa di follow up, ditindaklanjuti, tentu dengan seiring dengan kami coba mendorong untuk lebih mengintensifkan terutama terkait dengan masalah optimalisasi pendapatan daerah. Ini penting saya sampaikan karena kunci daripada implementasi daripada APBD ini adalah sejauh mana kami eksekutif bisa meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah kita ini. Yang kedua juga kami sampaikan di dalam rancangan APBD 2026 adalah bagaimana kebijakan kami terhadap pembiayaan yang untuk infrastruktur melalui skema pinjaman. Sudah disampaikan untuk tahun 2026 dirancang taman ada 1 triliun
326 miliar lebih. Termasuk juga bagaimana kebijakan kami untuk menambah penyertaan modal di BPD sebesar 300 miliar. Dan kembali saya jelaskan bahwa untuk biaya skema pinjaman ini memang sekarang sedang berproses untuk pembebasan lahan di 3 ruas jalan titik yang akan kita rencanakan, yaitu Lingkar Barat dari Jimbaran menuju Uluwatu dan dari Uluwatu menuju Jalan Lingkar Selatan yang akan melewati Sapaya, Melasti dan Lingkar Selatan, dan yang terakhir adalah dari Berawo menuju Umo Alas, menuju ke Dampal dan menuju Tekomar Barat. Ada 3 titik yang memang kita sedang garap melalui skema dana pinjaman kepada PT SMI ini. Karena Sungkaro ini berjalan, kita sudah juga berproses dengan PT SMI terkait dengan dengan proses pinjaman ini, dan kelihatannya sudah ada titik temu. Kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 30 tanggal berapa nih? Saya akan menandatangani besok menandatangani dengan ketua, nanti kita besok akan menandatangani kesepakatan itu untuk tahap pertama di 2025 ini. Sedangkan 2026, kalau 2005 kalau nggak salah sekitar 1.450 miliar. Dan malah di dalam rancangan APBD ini kami juga sudah memasang anggaran untuk kewajiban pembayaran utang. Pembayaran utang pertama, utang daerah itu sekitar 329 miliar. Ini sudah kita siapkan untuk kewajiban yang akan kita lakukan untuk tahun 2026. Ya kembali lagi semuanya ini akan berpulang kepada optimalisasi pendapatan daerah kami. Mudah-mudahan dengan seiring perkembangan pariwisata, Badung ini akan semakin meningkat, dan seiring dengan juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, ya apa yang menjadi rancangan kami di dalam rancangan APBD ini benar-benar bisa kami follow up semua. Oh ya, yang terkait yang kedua masalah kemudahan untuk insentif investasi, ya ini bagus, ini penting ini, karena ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Badung. Bapak Ibu tahu semua bahwa kita ini adalah daerah yang hidup dari sektor pariwisata. Tentu kita mendorong bagaimana orang semakin banyak berinvestasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menkyu juga, Pak Purbaya, kan selama ini ya, malah kita dorong bagaimana kita mendorong biar semakin tumbuh perekonomian di daerah itu, mendorong untuk semakin banyak orang berinvestasi. Karena kita menyadari bahwa dengan investasi yang cukup besar, apalagi investasi yang memang benar-benar yang berkualitas, saya kira ini akan satu adalah bagaimana dia akan bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan membuka lapangan pekerjaan otomatis akan mendapatkan pendapatan buat masyarakat kita. Dengan mendapatkan pendapatan buat masyarakat kita akan menumbuhkan daya beli masyarakat. Dan ekosistem ini terjaga, tentu akan berdampak kepada kesejahteraan buat masyarakat kita. Dan inilah yang akan menjadi satu dasar buat kita untuk terjadi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, di 2 gol selama ini kan belum ada solusi bagaimana terjadi kecelakaan sehingga apakah betul, memang di 2002 ini kami cukup banyak sebenarnya merancang pembangunan infrastruktur, termasuk termasuk yang di Siligita. Kan ada sering kemacetan Siligita menuju Puja Mandala, itu kan sering, itu juga kita akan buat shortcut kecil yang ke kiri, termasuk juga pembebasan lahan. Dan termasuk juga 2026 ini Sungkaro ini walaupun dari APBN underpass Simpang Donald Undut ini juga didorong, termasuk juga pembangunan ruas jalan Imam Bonjol yang nikung ke kiri itu, Imam Bonjol, kita sudah sampaikan kepada Pak Gubernur Sungkaro. Pak Gubernur juga mengizinkan tanah provinsi yang sekarang dipasang LED itu, kita akan buat jalan ke kiri sehingga dari Imam Bonjol dari utara itu belok kirinya akan cepat, tidak akan terganggu orang yang berhenti menuju Kute atau sentra parkir. Nah, terus untuk Gogong salah satunya juga, Gogong sekarang kita sedang nyari opsi bahwa sekarang ini kelihatannya memang kemarin kita sudah ngambil langkah-langkah perbaikan, tapi mohon maaf sekali ya pemangku Purworejo Puro Gogong ini agak sedikit keberatan ketika ada elevasi jalan di
di depan Pura Gogong itu. Akhirnya dengan pertimbangan itu kita coba membuat arah trase ke kiri, di kiri yang akan melewati sungai, di atas sungai itu. Namun juga kami juga nyari opsi yang lain adalah sedang melakukan pendekatan juga jalan perumahan di sebelah selatan Unut menuju GWK. Ini juga kami sedang dorong untuk bisa kita tembuskan ke Gogong, jalan menuju Gogong, sehingga nanti masyarakat dari Kuto, masyarakat dari Ungasan kalau mau ke Denpasar tidak perlu lewat Gogong, tidak perlu lewat jalan raya Uluwatu, dia langsung shortcut menuju ini. Kita sudah sempat bicara dengan pihak GWK, sementara GWK juga mendukung program kita ini, dan kita sudah pasang di 2026. Karena bagaimanapun juga saya akan memanfaatkan asetnya GWK juga. GWK untuk buat akses jalan, dan saya sudah bilang bersama GWK nanti kalau misalnya kita buat akses tetap umum boleh melewati akses itu, tapi memanfaatkan akses jalan itu, karena bagaimanapun akses itu masih milik GWK. Tapi apapun itu, yang penting kan ada solusi buat kita, terutama bagaimana kita mengatasi akses Gogong yang selama ini menjadi momok, sering ada, mohon maaf, ada kecelakaan. Okay. Terkait dengan membantu di kawasan sekarang di 2022 kan jauh banget bahkan baru tercapai. Iya betul. Artinya begini ya, kalau kita bicara target itu kan asumsi ya. Asumsi tentu ada beberapa yang pernah sering disampaikan, bisa faktor internal juga berpengaruh dari faktor eksternal. Tentu ini kita juga berarti bukan kita mencoba-coba, bukan, tetap kita lakukan, tetap kita pertimbangkan kan itu berdasarkan potensi yang menurut kita mungkin. Nah sekarang kan tinggal kami di eksekutif bersama jajaran kami sedang berupaya bagaimana mengejar itu. Kami sedang berupaya, contoh misalnya kami melakukan SPD melibatkan lintas perangkat daerah walaupun secara kewenangan perangkat daerah itu tidak memiliki kewenangan untuk penanganan masalah pajak, setidaknya dia bisa ikut di dalam pendataan yang berpotensi menjadi wajib pajak. Dan ternyata mohon maaf kan cukup banyak yang didapatkan sampai 19.000 lebih. Tinggal sekarang kan kita melakukan verifikasi terhadap hasil SPD yang layak menjadi NPWPD. Nah kan ini ya. Nah dari ini setelah melakukan verifikasi, setelah melakukan verifikasi dan melakukan validasi, dan kita menghasilkan output bahwa itu menjadi NPWPD, tentu ini akan menjadi potensi pendapatan. Tinggal nanti Badan Pendapatan Daerah itu mengejar dengan strategi yang akan kita lakukan. Tentu saya tidak akan diam, saya pasti akan ikut untuk mengguidance daripada teman-teman di Bapenda. Lebih-lebih saya kan mantan Kadis Pemda juga, kan tahulah sedikit pengalaman bagaimana kita untuk melakukan terobosan. Saya yakin yang penting Bapenda itu adalah welcome dan ada motivasi, ada dedikasi, dan ada motivasi. Saya kira Sungkaro itu bisa, walaupun memang berat. Kita tidak bisa melihat dari realisasi sekarang ini. Kalau misalnya saya terpengaruh, misalnya saya turunkan, tentu saya akan lihat lagi kira-kira apa sih penyebabnya. Karena masalahnya mohon maaf sekali, saya ngeliat di depan mata saya sekarang dihadapkan data yang memang ada potensi peningkatan pendapatan. Berapakah kenaikannya ya kita memang belum tahu. Tapi kan tergantung sekarang SDM, dedikasi, integritas. Nah, ini yang kita sedang dorong. Itu mudah-mudahan ayo kita bantulah saya sekarang ini. Karena semakin banyak kita dapat uang, tentu semakin banyak kita akan bisa membangun infrastruktur. Jujur saya sampaikan bahwa cukup banyak loh infrastruktur yang saya akan harus bangun di Badung ini. Kenapa? Karena tanpa itu saya yakin kualitas pariwisata kita, termasuk desain pariwisata kita ini kita tidak bisa kita jaga. Nah, oleh karena itu dengan membangun infrastruktur ini saya punya obsesi bahwa tentu carrying capacity, kualitas pariwisata kita akan semakin meningkat. Otomatis orang yang datang pun orang yang memiliki kualitas. Sungkaro itu bisa terwujud sehingga mohon maaf apa yang menjadi rancangan kami ini mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, walaupun itu misalnya kayak sekarang ini ternyata ya karena ini masih lagi ada berapa bulan, ada lagi 2 bulan, 3 bulan efektif, 3 bulan Pak ya, 3 bulan ini.
Walaupun itu mungkin tidak, itu kami sekarang melakukan pengendalian anggaran yang mana di sini. Makanya seperti yang disampaikan kemarin, saya jelaskan bahwa seperti yang disampaikan Pak Menkyu, ada katanya dana yang ada di Kasda itu, ya memang benar ada uang di Kasda 2,27 triliun tuh berdasarkan data di sana. Tetapi ingat, 2,1 triliun itu adalah untuk yang sudah terbit dalam bentuk SPD. Apa itu SPD? SPD itulah surat penyediaan dana, yang artinya setiap perangkat daerah sebelum melakukan action, sebelum melakukan kegiatannya, dia harus bersurat kepada Bendahara Umum Daerah dalam hal ini BPKD untuk memastikan ada uang apa enggak. Ada uang dan apa enggak itu muncullah surat namanya SPD yang diterima oleh perangkat daerah yang menjadi garansi buat perangkat daerah untuk melakukan kegiatan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan uang-uang sekarang? Yang saya mau tanya sekarang, masa saya taruh dengan giro? Enak dong kalau saya taruh giro kok. Lalu lebih baik dong saya kalau memang masih memungkinkan dengan timeline yang jelas pembayarnya. Masa saya harus menunggu yang kuartal keempat saya harus diamin uang saya? Kan sayang dong. Nah, inilah yang kita lakukan inovasi sehingga kita menempatkan beberapa deposito yang pada akhirnya nanti kita akan lakukan pembayaran. Deposito pun itu kan on call. Jadi kapan saja bisa diambil. Tapi kalau dalam bentuk giro kan sayang dong uang triliunan begitu seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Wow sih. Sedikit Pak. Ya. Jadi hari ini ada 4 ranperda yang kita paripurnakan. Yang pertama ranperda yang diajukan oleh Bupati, tadi sudah dijelaskan ada 2 ranperda. Kemudian ada 2 ranperda dari inisiatif Dewan. Jadi kami tidak muluk di Dewan, tidak muluk bahwa dalam setahun minimal kita bisa melahirkan 2 ranperda inisiatif. Dan Astungkara di tahun 2026 sudah ada NH-nya 3 ranperda inisiatif. Nah, ranperda yang kita akan sampaikan kepada Bupati, yang pertama itu adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi fasilitasi. Jadi intinya begini, ketika masyarakat kita memiliki kemampuan ya, dalam berbagai sektor ya, terutama di dunia bisnis. Jadi inilah kita akan fasilitasi untuk mencarikan hakim. Nah, kalau dia misalnya berhubungan dengan ekonomi, ya tentu nanti dari dinas perekonomian. Kemudian kalau bentuknya koperasi, dari dinas koperasi. Kalau dia produknya adalah kebudayaan, itu nanti dinas kebudayaan yang akan memfasilitasi. Kemudian yang kedua yaitu ranperda tentang perlindungan tentang bahaya rabies terhadap hewan. Nah, seperti kita ketahui bahwa masalah rabies ini kadang-kadang juga sangat mengganggu masyarakat. Kadang-kadang ketika sudah terjadi kasus itu cari vaksinnya susah. Nah ini, jadi dengan adanya ranperda ini kita berharap bahwa tidak hanya ditangani oleh dinas kesehatan, tetapi hewannya, jadi yang terkontaminasi rabies itu sudah ditangani oleh dinas pertanian atau peternakan. Kemudian orangnya nanti akan ditangani oleh dinas kesehatan. Jadi karena kita bertumpu pada sektor pariwisata, tentu ini sangat penting hubungannya. Lebih lagi ada 2 objek wisata kita yang sangat rentan dengan isu rabies, yaitu Uluwatu yang ada monyetnya sama Sanget. Nah, jangan sampai artinya tamu komplain tidak ada penanganan yang jelas untuk itu. Nah, inilah peran Dewan untuk mendorong eksekutif agar perda ini bisa dilahirkan. Kalau nggak salah ya dari jadwal yang sudah yang jelas saya punya obsesi bahwa Jalan Tekumar Barat itu yang sekarang mentok, ya, sekarang mentok, dan itu masalah menjadi salah satu bottleneck kemacetan di Kota Utara ini kan.
ini punya obsesi untuk meluruskan sampai ke perempatan Pita Tengah itu. Astungkara dari sosialisasi yang kami sudah lakukan pendekatan dengan masyarakat, kelihatan masyarakat cukup mendukung, dan kita tunggulah dulu sabar. Dan Astungkara juga saya sudah juga dapat surat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera diagendakan untuk segera ketemu. Mungkin itu perintah Pak Menteri terkait dengan rencana kami untuk melakukan hibah-menghibah antara pemerintah Badung dengan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau itu bisa jalan dengan bagus, mulus, Astungkara doakan sehingga Badung akan punya taman kota internasional. Dukungan terhadap PPA Suang yang akan membangun PSPL energi listrik seperti apa Pak dari Badung? Kan sudah jelas waktu ini kemarin rapat kan kebetulan saya tidak bisa datang karena kondisi saya kurang bagus, diwakili Pak Wakil Bupati ke Jakarta, dan saya sebelum sudah sempat ke Jakarta juga. Satu adalah bahwa termasuk Bali yang paling siap. Kenapa Bali yang paling siap? Karena di antara itu Bali yang paling punya lahan. Kita mendapatkan lahan dan saya sudah menandatangani juga Gubernur, Wali Kota dan Bupati Badung dengan pihak Pelindo. Pelindo kita kalau nggak salah diberikan 6 hektar. Itu udah pasti udah jelas. Itu satu dari lahan, ya kan? Yang kedua sebagai follow up juga ternyata Bali ini adalah menjadi salah satu daerah yang prioritas untuk penanganan pengolahan sampah yang berbasis PSL ini, pengolahan sampah berbasis energi listrik. Ini kita lakukan Astungkara yang mudah-mudahan kita doakanlah 2027 itu bisa jalan, itu kan persoalan sampah sudah mulai teratasi kan. Nah, sehingga nanti Bali harapan kita akan menjadi destinasi yang lebih punya kualitas. Sebagaimana insinerator sendiri masih tetap diadakan Pak di Badung sendiri Pak? Saya dalam rakor itu sempat bertanya kepada Pak Menteri. Sederhana adalah kalau kita bicara penanganan pengolahan sampah berbasis menjadi energi listrik, itu kan baru 2027 baru bisa kita lihat kan. Sedangkan sebelum 2027 sampah kan tidak ada, kita menunggu 2027. Terus apa yang harus kami lakukan? Kami udah nanyakan, mungkin lihat media sosial saya bertanya, sorry. Saya bertanya kepada Menteri. Ya memang kelihatannya memang tidak ada pilihan. Artinya bukan berarti tetap adalah sarannya dari Menteri Lingkungan Hidup nggak diizinkan untuk pembakaran. Tetapi ada kriteria, ada semacam insinerator yang sudah lulus dan uji emisi daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini mungkin yang harus kita kejar dalam rentang waktu 2 tahun ini, sehingga bisa dikerjakan oleh teman-teman TPS 3R. Terima kasih Pak Bupati. Pak, Piring ke ini ya?